Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama host yang tidak berzazi, satu pelayanan yang juga menjadi vital di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu catatan sipil. Dan hari ini di hadapan kita semuanya sudah hadir di studio Nusantara TV, Bapak Ahmad Haryanto. Beliau adalah Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Nanti lengkapnya seperti apa kita tanya sama beliau. Ya toh, wajar kalau saya tidak hafal. Kita sambut, ini beliau, jemput. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Pak Haryanto hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Masa pandemi kayaknya menjaga vitalitasnya itu luar biasa. Insya Allah. Masih tampak seger ya kan? Kita harus tetap sehat. Harus tetap sehat. Alhamdulillah. Mas, kita tadi di depan sudah melalui tes cek and recheck tentang bagaimana corona, dan ruangan ini sudah kita sterilkan. Panjenengan boleh untuk kita buka sementara maskernya di ruangan ini, kecuali nanti pas kita keluar lagi kita pakai lagi. Iya, apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, saya ini kalau manggil Pak itu kok kayaknya kurang pas ya. Jenengan itu kan bukan putih, itu kan cuma kembang jambu yang nempel gitu. Aslinya masih muda. Mas Haryanto, saya ikut merasakan apa yang jenengan rasakan dan juga masyarakat rasakan terkait pelayanan di Dukcapil. Mas, hari ini bagaimana baru-baru ini pemerintah kita sedang menggalakkan tentang PPKM. Nah ini Mas, boleh ceritakan sedikit Mas terkait dengan kendala opo yang terjadi ketika masyarakat harus terpenuhi persyaratannya, mau apa gitu, kira-kira seperti apa Mas? Baik, terima kasih Mas Wawan udah ngundang saya di Nusantara TV. Nusantara TV yang penontonnya sudah nggak bisa terbendung. Amin. Luar biasa. Jadi saya boleh cerita sedikit terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebetulan ini tahun ketiga saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi tidak kerasa ini udah tahun ketiga? Tidak kerasa, karena kita betah atau memang ada yang mempertahankan Mas? Saya punya prinsip pekerjaan itu harus dicintai. Apapun bentuk pekerjaan itu harus dicintai. Jadi alhamdulillah nggak kerasa. Kita mencintai. Sudah 3 tahun. Jadi gini, pelayanan betul kata Mas Wawan itu, pelayanan kepada masyarakat itu nggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi. Ketika pemerintah berhenti melayani, berarti pemerintah itu, negara itu nggak hadir untuk di tengah-tengah masyarakat. Secara fungsi otomatis langsung hilang. Nah ini termasuk di sektor kami, di bidang kami, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu sebetulnya kita menjaga marwah pemerintahan itu tetap hadir. Kenapa demikian? Karena salah satu bentuk kewajiban pemerintah itu adalah memberikan identitas bagi seluruh warga negaranya yang ada di negara kita tercinta ini. Jadi kami, apalagi di masa pandemi ini, harus selalu siap untuk melayani. Apapun caranya, kita harus tetap hadir. Oke. Ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa dan patut kita acungi jempol dua-duanya. Jangan kemana-mana, masih bersama Nusantara TV akan hadir. Sebetulnya upaya-upaya apa, langkah-langkah apa, kemudahan-kemudahan apa yang Dukcapil berikan untuk tetap melayani masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Rehat. Baik Mas Haryanto, yang tadi saya sudah cuplik di depan bahwa ini kan jelas beda banget pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil dan juga perilaku yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan di Dukcapil. Dari masa non pandemi sampai kepada masa pandemi, apalagi dengan penerapan PPKM. Nah ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Mas, boleh disampaikan terlebih dahulu seperti apa pelayanan di Dukcapil? Baik, terima kasih Mas Wawan. Jadi sebetulnya di Dukcapil Kabupaten Tulang Bang Barat khususnya, sebelum terjadinya pandemi pun sebetulnya kita sudah siap untuk mengantisipasi apapun bentuk dan kendala dalam pelayanan ini. Jadi sebelum pandemi memang ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pelayanan. Contohnya ada Permen
Dagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan penduduk secara daring. Kemudian ada Permendagri 109 tentang pencetakan dokumen kependudukan, diantaranya bahwa semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil itu sekarang tidak lagi menggunakan kertas security printing. Oh ya, artinya cukup pakai dengan kertas ya? HPS. Nah, itu dulu ada hologramnya segala macam. Itu sekarang nggak ada lagi. Nah, inilah yang memudahkan kami untuk melakukan inovasi. Artinya dengan cukup kita tanda tangan menggunakan barcode, nah, tanda tangan elektronik, kemudian kertasnya hanya kertas HPS, dokumen kependudukan bisa dicetak di mana saja. Artinya bahwa Permendagri tersebut itu jauh sebelum pandemi itu muncul. Jauh sebelum pandemi itu, di 2019, awal 2019 itu banyak sekali peraturan Permendagri yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil dalam Kementerian Dalam Negeri dalam upaya, kalau bahasanya Pak Dirjen, Pak Menteri itu dalam upaya membahagiakan masyarakat. Oh gitu. Jadi kita bukan sekedar melayani masyarakat untuk membuat dokumen, tapi membahagiakan masyarakat. Artinya bahwa Tulang Bawang Barat dalam hal ini khususnya di Dukcapil juga sudah memberlakukan peraturan menteri tersebut. Betul. Sejak 1 Juni 2020 itu otomatis kita melaksanakan pelayanan semuanya pelayanan pencetakan melalui kertas HPS itu. Kemudian ditarik lagi sebelumnya Mas, itu kami juga sudah punya namanya aplikasi pelayanan online. Itu khusus Tulang Bawang Barat. Di Tulang Bawang Barat, di tempat lain mungkin ada. Tapi khusus Tulang Bawang Barat kita punya. Enggak ketinggalan juga. Enggak ketinggalan juga. Artinya di aplikasi itu masyarakat bisa ngisi dari rumah. Bisa dari mana saja, mau dari rumah, dari tempat kerjanya, sambil tiduran, gitu sambil ya? chattingan, itu bisa. Dan itu sekali. diberikan kemudahan, tidak harus kontak langsung dengan petugas yang ada di Tidak harus kontak langsung dengan petugas di Dukcapil. Luar biasa. Tapi tentu setiap perubahan itu membawa dampak positif maupun negatif. Kontra pro itu biasa. Nanti kita akan bongkar. Jangan kemana-mana. Rehat sejenak. Ya, Mas, ini kan program mau seapik apapun, sebagus apapun kan butuh sebuah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Kalau kepada karyawan atau pegawai yang bertugas jelas pasti jenengan sudah lakukan itu. Nah, ini dari Dukcapil sendiri kepada masyarakat edukasinya seperti apa, Mas, terkait dengan sistem yang sudah luar biasa bagus ini? Baik, Mas Wawan dan pemirsa yang saya hormati, kebetulan Dukcapil ini kan 2019 akhir 2019 kita sudah memiliki inovasi yang namanya Community of Service. Itu adanya di tiu-tiu, kemudian di puskesmas, klinik-klinik dengan bidan dan lain sebagainya. Artinya kita sudah punya jejaring. Jadi itu langsung bisa connecting ya? Ya, sudah punya jejaring untuk mensosialisasi seluruh program kita, bahkan melakukan pelayanan di tempat tersebut. Jadi intinya gini, kami sebagai regulator mempunyai kebijakan dan mempunyai opsi untuk masyarakat bisa semuanya mengakses layanan atau kita sebut pilihan layanan. Karena tidak hanya pelayanan online, sekarang terbatas. Orang yang mbak-mbak non sewu, ya betul. Apakah sanggup untuk mengoperasionalkan smartphone, kan itu Ya, jadi pertanyaan. Ya, betul. Makanya kami buatlah itu sudah lebih dulu. Malah sudah duluan. Sudah kita persiapkan itu, karena milestone-nya gitu kita siapkan jejaringnya dulu. Kemudian kita buat konsep pelayanan online. Nah, yang sedang kita garap juga ini, Mas. Artinya kita buat pilihan-pilihan itu nanti terserah masyarakat yang memilih. Ini juga seleksi alam nanti. Seleksi alam, betul. Pelayanan ada di desa, ada di TIU, melalui pelayanan online. Satu lagi ada nantinya pelayanan di kecamatan. Semua dokumen boleh ke kecamatan. Boleh dilayani di kecamatan. Boleh dilayani di TIU. Dan yang sudah pasti tentunya di kantor kita sendiri. Ini pilihan-pilihan yang kita buat tadi. Jadi tidak harus datang ke kantor Dukcapil, karena nanti bisa di kecamatan, bisa di TIU, bahkan kalau yang sudah pandai menggunakan smartphone itu boleh dari rumah sendiri. Kalau bisa
bahkan bisa cetak sendiri di rumah loh. Ya, betul. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi. Sekarang cara signifikan kira-kira ada enggak perubahan dan perbedaan ketika masa pandemi dengan non pandemi, ketika pelayanan itu tetap harus dijalankan? Ya, tentunya ada perbedaan dan mungkin penyesuaian. Kalau kita sebut penyesuaian, artinya begini, pada saat sebelum pandemi, masyarakat itu kan hampir dipastikan pasti datang ke kantor kami. Nah, sekarang semasa pandemi ini kita rubah perilaku masyarakat, kita rubah. Kita stop pelayanan tatap muka. Tapi kita maksimalkan pelayanan online seperti itu. Artinya berarti tentunya kami juga menjaga masyarakat untuk tidak berkerumun di kantor Dukcapil. Kemudian kita juga menjaga staf kita untuk juga tidak terpapar COVID juga. Itu penyesuaian yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah ya berjalan, nanti masyarakat merasakan manfaatnya dengan adanya pelayanan online ini untuk mengurus sendiri melalui aplikasi. Yang tidak bisa pun itu bisa minta bantuan ke TIU gitu, ataupun yang datang pun tidak kami tolak, Pak Wawan. Yang datang langsung ke kantor, tapi tetap melakukan pelayanan secara online, nanti dibantu oleh petugas kami, front office kami, untuk kalau belum download dibantu download, atau bahkan tidak punya handphone pun nanti kita pinjamkan gitu, kita bantu. Berarti secara tidak langsung, apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Tulang Bang Barat untuk menuju Tubaba Gemilang semakin dekat? Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya, dan masih bersama Kepala Dinas yang super duper. Beliau adalah Mas Ahmad Haryanto, hari ini di Dukcapil. Mewakili pemerintah lah secara pelayanan secara umum, dan khususnya di Dukcapil sendiri dengan sebagai kepala dinas, baik dari tataran kecamatan, TIU sampai ke masyarakat secara umum. Seperti apa, Mas, di masa pandemi ini? Terima kasih, Mas Wawan. Saya mungkin atas nama pribadi dan jajaran dinas Dukcapil, khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bang Barat di masa pandemi ini. Tapi kalau kita optimis, imun yang paling kuat itu adalah tentunya semangat. Artinya biarkan kami bertugas di Dukcapil ini untuk melayani masyarakat di bidang kami, ya kan, dan masyarakat usahakan selalu tetap di rumah. Artinya di rumah ini aktivitas tetap jalan, kemudian untuk keperluan pelayanan administrasi kependudukan, silahkan tidak usah datang ke kantor, cukup dengan pelayanan online. Seperti itu. Jadi tidak ada yang pelayanan kami yang tidak terhenti. Yang terhenti maksudnya. Semuanya harus tetap jalan gitu. Masyarakat tetap harus berbahagia, semangat. Betul, karena gitu, salah satu ciri menuju Tubaba itu adalah selalu bahagia dan tetap semangat. Luar biasa. Bapak, Ibu, masyarakat bangsa Indonesia yang berdomisili di warga Tulang Bawang Barat, jangan khawatir. Nanti di deskripsi ini akan kami tampilkan kontak person yang bisa jenengan hubungi ketika jenengan mau berurusan dengan Dukcapil terkait persyaratan yang jenengan butuhkan, dan juga link aplikasi yang bisa sampean semuanya download. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ki Nusantara TV. Terima kasih Mas Haryanto kehadirannya. Dan hari ini adalah pertemuan awal kita, bukan yang terakhir. Ke depan kita akan bahas lagi menuju Tubaba yang lebih gemilang lagi. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih Mas Haryanto. Jangan kemana-mana, tunggu kehadiran Mas Haryanto yang kedua. Thank you.